Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah yang sangat agung, yaitu sebuah amalan pendek yang khasiatnya sangat besar sekali. Kata para masyayikh yang mengijazahkan kepada saya, bila kita istiqomah mendawamkan membaca amalan ini, insya Allah akan menjadi wasilah menarik harta dunia yang barokah, menarik kekayaan yang barokah sehingga hadir dalam kehidupan kita. Atau bila kita ini seorang pedagang, insya Allah dengan mengamalkan ayat ini akan menjadi wasilah menarik para pelanggan, para pembeli yang datang ke toko kita, ke warung kita, ke kedai kita, membeli dagangan yang kita jual. Atau kita bisnis via online, jualan via online, insya Allah akan banyak orang yang pesan kepada kita. Bahkan Ba'dul Masyayikh berkata, sebagian berkata, bila kita pembisnis besar, suka ada perebutan tender satu proyek umpama, dengan wasilah mengamalkan ini, insya Allah proyek tersebut, tender tersebut akan menjadi milik perusahaan kita, insya Allah dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Kitab Khazinatul Asrar, ada di halaman 78. Kitabnya seperti ini. Kitab ini disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili rahimahullah. Selain membaca di kitab aslinya, saya juga mendapat ijazah dari Syekhina Asy Ahmad Jawhari Umar Pasuruan rahimahullah, dan dari Syekhina Syekh Samsul Ma'arif Kedung Bunder Cirebon rahimahullah, juga dari Syekhina Syekh Ishaq Selonjari Gerobogan Cirebon, Gerobogan Jawa Tengah rahimahullah. Sengaja saya sampaikan para masyayikh yang mengijazahkan kepada saya juga kitab yang memuat amalan ini, supaya para sahabat lebih yakin ketika mengamalkannya, dan sahabat tahu bahwa yang saya sampaikan bukan karangan dari saya atau buatan-buatan saya, tetapi ada cantuman di dalam kitabnya. Mangga sebelum saya menyampaikan cara mengamalkannya, akan saya bacakan dulu di kitab aslinya supaya lebih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ja'far Al-Khalidi rahimahullah. Telah berkata seorang ulama besar yang bernama Syekh Ja'far, Inni lamma wada'tu Syekh Abul Hasan As-Sufi qaddasallahu sirrah. Ketika aku berpamitan mau pulang dari mondok di seorang ulama besar bernama Syekh Abul Hasan As-Sufi, aku berkata kepada guruku, Ya Sayyidi, wahai tuanku, alimni syai'an nangtafi'u bih. Wuruklah aku, ulanglah aku, kasihlah aku satu ilmu yang akan aku alap manfaat ilmu tersebut. Itu permohonan Syekh Ja'far kepada gurunya yang bernama Syekh Abul Hasan As-Sufi ketika Syekh Ja'far mau pulang mondok dari Syekh Abul Hasan. Faqala, maka Syekh Abul Hasan berkata kepada muridnya, Syekh Abul Hasan berkata kepada muridnya, Idza aradta jam'al mali, bila engkau mengharapkan mengumpulkan harta, mungkin maksudnya menarik kekayaan dunia yang barokah, menarik harta dunia yang banyak yang barokah.
awil mushtarina, atau mengharapkan mengumpulkan para pembeli, memanggil, mengundang, mendatangkan para pembeli ke tempat jualan kita, ke tempat dagang kita. Au qada al-hajati, atau engkau mengharapkan ingin tercapainya berbagai macam hajat. Faqra hadhil ayata, maka hendaknya engkau membaca ayat ini. Nah, ini ayat, inti ayat yang ayat ini merupakan inti dari video yang saya share. Adapun ayat yang diijazahkan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sufi kepada muridnya yang bernama Syekh Ja'far, ayat tersebut ada di Al-Quran surah Ali Imran ayat 9. Bunyinya begini: Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Saya ulangi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Surah Ali Imran ayat 9. Saya simpulkan, jadi kata Syekh Abdul Hasan As-Sufi, wahai Ja'far muridku, bila engkau mengharapkan menarik harta dunia, menarik kekayaan yang barokah sehingga hadir dalam kehidupanmu, menarik para pembeli yang datang membeli daganganmu, atau engkau ingin mencapai satu hajat, maka bacalah ayat ini. Nah, untuk mengamalkannya, saya mendapat 4 cara yang disampaikan oleh para masyayikh yang mengijazahkan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan tentang cara mengamalkan ayat ini, mohon maaf, saya akan selang dulu dengan video dari para santri. Jadi begini sahabat YouTube, saya pertama menghaturkan terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat. Kemudian kepada para sahabat yang telah mendukung untuk pembangunan, pengembangan Pondok Pesantren Darussalam, saya pun menghaturkan terima kasih teriring doa, jazakumullah ahsanal jaza, semoga Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan dunia akhirat. Dan kepada para sahabat yang telah berjariah, bersedekah, berinfak untuk pembelian tanah yang akan dibuat masjid Pondok Pesantren Darussalam, saya mewakili para santri menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Insyaallah pahala jariahnya akan mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah tahdus bin nikmah, tanah tersebut di minggu ini azam akan dilunasi oleh pihak pesantren. Alhamdulillah, semoga barokah dunia akhirat, dan insyaallah akan dilanjutkan ke tahap pembangunan masjid tersebut. Semoga jariah para sahabat sekalian, pahalanya akan tetap mengalir sampai hari kiamat. Insya Allah nanti akan saya perlihatkan tentang lokasi yang akan dibuat masjid, akan saya perlihatkan videonya tentang rencana gambar masjid yang akan dibuat. Semoga menjadi doa untuk saya dan para santri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, santri putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan Pondok Pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih dari doa jazakumullah khairan jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan berkah dunia akhirat. Semoga para sedekah jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Sahabat YouTube yang saya hormati, ini adalah tanah yang akan dipakai untuk membangun Masjid Pesantren Darussalam. Kelihatan sebagian para santri sedang berdiri di batas sebelah utara. Panjangnya tanah ini sekitar 47 meter. Kalau luas keseluruhan tanah ini 80 bata atau 1120 meter persegi. Di video yang dulu saya menyampaikan tanah ini akan dibeli oleh pesantren, dan alhamdulillah saya menyampaikan kebahagiaan kepada para sahabat YouTube, tanah ini sekarang sudah menjadi milik pesantren. Saya dan sahabat santri hanya bisa membalas dengan doa kepada para sahabat YouTube yang telah ikut andil, ikut berpartisipasi untuk pembelian tanah ini. Semoga Allah membalas dengan melipat ganda kebaikan dunia akhirat. Selanjutnya, lewat video ini juga saya menyampaikan bahwa insya Allah akan dilanjutkan dengan pembangunan masjid pesantren. Dulu pembebasan lahannya, sekarang akan berniat untuk membangun masjidnya. Untuk itu, lewat video ini barangkali ada para sahabat yang mau bersedekah, mau berwakaf untuk membangun masjid, baik itu atas nama diri sendiri atau atas nama kedua orang tua atau atas nama orang-orang tercinta, mangga saya dan para santri di sini insya Allah bersedia untuk menjalankannya. Semoga menjadi kebaikan untuk semuanya. Insya Allah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila anak Adam wafat, maka seluruh amalnya akan putus kecuali dari 3 sumber. Pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Kata ulama, yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf, baik itu untuk masjid, untuk pesantren, atau untuk yang lainnya yang dipakai untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Untuk itu, bila para sahabat diberikan oleh Allah kelebihan harta, sangatlah baik kita wakafkan, kita sedekahkan untuk bekal kita di akhirat nanti. Sahabat YouTube yang saya hormati, saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan semuanya dengan doa. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengirimkan sedekah atau wakaf, bisa datang langsung ke pesantren sekalian silaturahmi,
atau boleh juga dikirim ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Sahabat YouTube, ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Kurniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, lengkap dengan WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya, siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid, maka pahalanya dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, sabda Rasul, Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan, mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang dipanjatkan kepada Allah. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati, cara mengamalkan ayat ini, pertama, ini kata Syekhina, cara yang pertama, boleh milih nanti, cara pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh, atau mau digabung yang kita mampu, ke satu dan kedua saya mau gabung, mangga itu lebih baik. Untuk cara pertama, cukup membaca ayat ini, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad, sebanyak 7 kali atau 21 kali setiap selesai sholat fardu. Setelah membaca ayat tersebut, ada baiknya ditutup dengan membaca sholawat. Sholawatnya bebas, sholawat apa saja. Tetapi kalau hafal, sangat cocok yang dibaca adalah sholawat rizki. Sholawat rizki ada di YouTube saya, video ke-45. Kalau mencari mudah, tinggal ketik di Google Majmu'atul Fawaid spasi 45. Nanti akan muncul sholawat rizki. Jadi baca ayat ini 7 kali atau 21 kali, tutup dengan sholawat bebas, sholawat apa saja, sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh, atau kalau hafal tutup dengan sholawat rizki. Sholawatnya boleh dibaca 3 kali atau 11 kali. Setelah itu kita berdoa dengan bahasa kita saja. Ya Allah, semoga Engkau mengumpulkan aku dengan harta dunia yang banyak yang barokah. Itu saja. Amin. Al-Fatihah. Atau kita ini seorang pedagang. Ya Allah, semoga Engkau mengumpulkan aku dengan para pembeli yang beli daganganku, yang datang ke tokoku, ke kedaiku, dan beli daganganku yang barokah. Al-Fatihah. Itu cukup seperti itu doanya. Pakai bahasa kita saja. Atau, ya Allah, semoga Engkau jadikan tender tersebut menjadi milikku. Itu pun mangga. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kata Syekhina, baca ayat tadi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad, dibaca sebanyak 111 kali setelah sholat duha dan setelah sholat tahajud atau sholat hajat. Baca 111 setelah duha dan setelah sholat sunat tahajud atau sholat sunat hajat. Kemudian tetap sama, setelah membaca 111
tutup lagi dengan sholawat 3 kali atau 11 kali, lanjutkan dengan doa. Ya Allah, semoga Engkau mengumpulkan para pembeli yang datang ke kedaiku, ke warungku, ke tokoku, dan beli barangku dengan para pembeli yang banyak ya Allah. Boleh Al-Fatihah. Seperti itu doanya. Itu cara yang kedua. Kalau bisa, ini saran saya, gabungkan cara pertama dan cara kedua. Artinya habis sholat fardu kita baca 7 kali atau 21 kali. Habis sholat tahajud dan duha baca 111 kali. Kemudian untuk cara yang ketiga, ini ijazah dari Syekhina Syekh Samsul Ma'arif, Kedung Bunder, Cirebon. Kata Syekhina, kalau ingin lebih dahsyat faidahnya, khasiatnya, baca ayat ini setiap malam 1000 kali. Saya ulangi, baca ayat ini setiap malam 1000 kali, dan setiap dapat 100 kali kita berdoa. Ya Allah, semoga Engkau mendatangkan para pembeli yang banyak, yang datang ke tokoku, yang datang ke warungku, yang datang ke kedaiku, membeli barang-barang yang aku jual. Itu saja Al-Fatihah. Lanjutkan lagi membaca Rabbana innaka jami'un nasi sampai 1000 kali. Jadi baca 1000 tiap malam, kemudian setiap 100 kita selang berdoa dengan bahasa kita. Setelah selesai 1000, tetap kita tutup dengan sholawat 3 kali atau 11 kali. Itu dari Syekhina Syekh Samsul Ma'arif, Kedung Bunder, Cirebon. Dan untuk cara yang keempat, ini saran keempat, yang keempat ini tidak harus didawamkan, boleh diamalkan sekali-kali saja. Bacalah ayat ini sebanyak 15.000 kali. Boleh dicicil siang dan malam, yang penting dapat 15.000. Misal kita hajatnya itu warung kita ingin ramai, atau tempat jualan kita ingin banyak pembeli, kita sediakan saja gula pasir. Kemudian kita bacakan ayat ini 15.000 kali, setiap dapat 100 kita berdoa sesuai keinginan kita, tiupkan ke gula pasir tersebut. Nanti setelah selesai 15.000, kita campurkan gula pasir dengan air, kita taburkan di tempat kita jualan, kita boleh taburkan di dalamnya juga. Insya Allah akan menjadi wasilah. Atau kita ada perebutan tender umpamanya, bacalah ayat ini 15.000 kali, dan setiap 100 kita berdoa sama Allah, ya Allah, semoga proyek itu menjadi milik perusahaanku. Itu pun bisa, mangga. Itu kata Syekhina 4 cara. Mangga amalkan mana yang kira-kira kita mampu. Cuma saran saya, ada baiknya ke satu dan kedua kita gabungkan, amalkan. Semoga menjadi keberkahan. Para sahabat YouTube yang saya hormati, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di akhir video saya menyampaikan sigot ijazah. Saya ijazahkan amalan ini kepada para sahabat YouTube yang mengamalkan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Ajaztukum barakallahu li walakum. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, mohon maaf bila perkataan saya kurang begitu tersusun, karena hanya ini kemampuan saya. Semoga kekurangannya ditutupi oleh Allah, dan kebaikan yang menjadi kebaikan yang bermanfaat barokah dunia akhirat. Saya ikhlas mengijazahkan kepada para sahabat YouTube, dan sahabat pun semoga menerimanya dengan penuh keikhlasan. Semoga menjadi keberkahan untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.